Pemirsa, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengecam penembakan terhadap 5 orang pekerja migran di Indonesia di perairan Malaysia oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Lalu seperti apa kronologi sebenarnya? Kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha. Selamat malam, Pak Yuda. Bagaimana sebetulnya Pak kronologi yang telah diterima oleh Kementerian Luar Negeri terkait dengan kasus penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia di perairan Malaysia ini, Pak? Ya, selamat malam Mbak Diandra. Dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur telah memonitor informasi terkait insiden penembakan terhadap warga negara Indonesia di wilayah Selangor, Malaysia. Segera setelah mendapat informasi tersebut, KBRI berkomunikasi dengan polis di Raja Malaysia dan kita mendapat konfirmasi bahwa benar terjadi penembakan terhadap seorang WNI ya, di perairan Tanjung Ru, Selangor. Kronologisnya pada tanggal 24 Januari 2025 pada sekitar pukul 3 dini hari, patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM sedang melakukan patroli dan kapalnya ditabrak oleh kapal yang diduga kapal ilegal sebanyak 4 kali. Kemudian 2 awak kapal dari kapal tersebut melakukan penyerangan terhadap petugas dengan parang dan kemudian dibalas dengan tembakan oleh petugas APMM. Kapal berhasil melarikan diri dan kemudian pada pagi harinya ditemukan ada kapal yang terdampar di sekitar perairan Malaysia dengan 2 penumpang, 1 meninggal dan 1 luka kritis. Nah, pada pagi yang sama juga ada 3 warga negara asing yang datang ke rumah sakit hospital di Serdang yang menderita luka tembakan yang kita duga memang berasal dari insiden yang ada di Tanjung Ru tersebut. Jadi total ada 1 meninggal dunia dan 4 luka tembak. Baik. Apakah benar para korban ini teridentifikasi sebagai PMI ilegal, Pak? Apakah ada informasi juga bagaimana mereka ini berada di perairan Malaysia itu? Ataukah ada mungkin kaitannya dengan kegiatan human trafficking? Ya, saat ini memang PDRM masih melakukan penyelidikan. KBRI Kuala Lumpur telah meminta akses ke konsuleran untuk dapat memeriksa jenazah dan juga bertemu dengan 4 yang luka tembak tersebut. Indikasinya akses ke konsuleran akan diberikan pada hari Rabu mendatang. Tentu kita tidak ingin berspekulasi, kita tunggu hasil penyelidikan termasuk pendalaman informasi yang dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur. Baik, sementara itu dari Kementerian Luar Negeri sendiri ini sudah berkoordinasi dengan otoritas Malaysia untuk menindaklanjuti kasus penembakan PM ini, Pak? Sudah, ya, segera setelah kita menerima informasi tersebut, kita berhubung dengan polis di Raja Malaysia dan kemudian kita juga mengirimkan nota diplomatik ya, menyampaikan penyesalan atas jatuhnya korban jiwa dalam insiden ini. Kita meminta akses segera ke konsuleran untuk bisa menemui para WNI dan kita juga mendorong penyelidikan menyuruh atas insiden ini termasuk apakah penembakan yang dilakukan aparat itu sudah sesuai prosedur ataukah ada kemungkinan penggunaan excessive use of force terhadap insiden yang terjadi. Baik, lantas langkah diplomatik yang diambil pemerintah Indonesia terhadap Malaysia, terutama terhadap Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia yang diduga terlibat dalam insiden ini seperti apa, Pak Yuda? Ya, di satu sisi tentunya kita menghormati kedaulatan Malaysia untuk melakukan penegakan hukum, namun bagaimana tadi kami sampaikan, kita juga menyesalkan terjadinya korban jiwa. Kita meminta ya, ada penyelidikan menyuruh terhadap insiden ini, ya, tadi untuk melihat ya, apakah ada kemungkinan pelanggaran SOP yang dilakukan oleh aparat termasuk penggunaan kekuatan yang berlebihan sehingga menimbulkan korban jiwa. Baik, berdasarkan informasi atas kejadian ini kan ada 1 orang meninggal dunia, juga 4 orang luka berat. Bagaimana langkah pemerintah untuk memulangkan jenazah dan juga ke-4 korban luka ini akan dirawat di Malaysia terlebih dahulu atau akan dipulangkan ke Indonesia, Pak? Ya, untuk korban meninggal saat ini jenazah sedang dilakukan otopsi. Kita sudah meminta, tadi kami sampaikan akses ke konsuleran untuk bisa menjenguk jenazah dan juga melakukan verifikasi identitas. Sedangkan untuk korban luka kita juga sudah meminta waktu untuk bertemu. Ya, tadi indikasinya hari Rabu untuk juga kita lakukan pendalaman dan memeriksa identitas mereka. Dari 4 tersebut
hanya satu yang membawa paspor, yang lainnya kita sedang periksa identitasnya. Tentu untuk yang meninggal, nah setelah kita dapatkan identitasnya kita akan hubungi keluarga dan kita bantu repatriasi jenazahnya ke Indonesia. Sedangkan untuk yang korban luka kita akan monitor perawatan kesehatannya hingga sembuh di Malaysia dan kemudian kita lakukan pendampingan hukum. Baik, terakhir Pak Yuda, mungkin berkaca dengan kasus ini bagaimana sebetulnya pemerintah ini bisa memastikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia baik legal maupun juga ilegal, karena secara konstitusional sendiri setiap warga Indonesia ini kan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan. Betul Mbak Diandra, sudah menjadi tugas negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia di luar negeri tanpa memandang statusnya, apakah legal maupun ilegal. Semuanya mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan yang diberikan adalah perlindungan kesaudarakan untuk memastikan setiap warga negara kita mendapatkan hak-haknya secara adil di hukum yang berlaku di negara setempat. Namun tentu, ya, perlindungan yang paling utama adalah perlindungan diri sendiri dengan mematuhi berbagai macam peraturan yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, hak setiap negara, warga negara juga untuk bekerja ke luar negeri. Namun kita sangat menghimbau agar hak tersebut dilakukan dengan cara yang legal, tidak masuk ke negara lain melalui jalur-jalur ilegal. Baik, terima kasih banyak Pak Yuda Nugraha sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak.